لقد حصلت الجامعة على شارة الامتياز الألف من قبل مكانة الاعتماد الوطني. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, insya Allah bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Hanafi, SAGM PhilI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Hani Mahliatus Siha, SAGM HUM, selaku Ketua Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fauzan, SPD MPDI,
selaku pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara M.A. Koyu Mulyara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang, serta para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara technical meeting pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, penjelasan petunjuk teknis lomba Musabaqah Tilawatil Quran Pekan Arabi 2022. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara pada pagi ini, mari kita buka acara pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyah sholihah al-Fatihah. Acara yang kedua, yakni penjelasan petunjuk teknis lomba Musabaqah Tilawatil Quran Pekan Arabi 2022 yang akan dibawakan oleh Saudari Laita Komaro Putri selaku koordinator dari lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk memperhatikan poin-poin dari penjelasan yang ada di layar masing-masing. Dan jika ada pertanyaan, maka bisa disampaikan saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Saudari Laita Komaro Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan technical meeting cabang lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Selanjutnya, yang pertama membahas pelaksanaan perlombaan hari tanggal Selasa 11 Oktober 2022 live perform. Waktu pada pukul 1 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sistem lomba daring atau Zoom meeting. Selanjutnya untuk ketentuan lomba, yang pertama, perlombaan bersifat individu atau perorangan. Peserta membayar biaya pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran lomba MTQ, pendaftaran ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah terpenuhi. Yang terakhir, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Next.
Untuk pelaksanaan lomba terbagi menjadi 2 babak. Yang pertama yakni babak penyisihan. Penyisihan dilakukan secara asinkron dengan mengumpulkan video melalui Google Form yang telah disediakan panitia pada grup peserta. Peserta minimal membawakan 3 lagu waktu babak penyisihan, yang dimulai dengan lagu Bayati Koror dan diakhiri dengan Bayati Kuflah. Durasi waktu ketika babak penyisihan masing-masing peserta 5-6 menit. Peserta memilih salah satu bacaan makro yang telah disediakan oleh panitia pada saat mengisi Google Form pendaftaran. Untuk opsi makro yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 153, opsi yang kedua, surat An-Nisa ayat 81, makro yang ketiga, surat Al-Imran ayat 133, untuk makro yang keempat, Al-Imran ayat 189, dan yang terakhir, surat Yusuf ayat 31. Next. Selanjutnya, peserta boleh melanjutkan makro pada ayat berikutnya, tetapi dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditentukan pada buku panduan. Selanjutnya, kiroat atau bacaan yang dimusabakohkan adalah kiroat Imam Asim riwayat Hafiz Tariq Katibiyah dengan martabat mujawad. Pengumpulan video babak penyisihan pada tanggal 3-5 Oktober maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Peserta yang mengumpulkan video melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. 10 peserta dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke babak final. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk peserta yang lolos babak penyisihan akan diumumkan melalui grup WhatsApp peserta dan Instagram @pekanarabium. Next. Yang kedua yakni babak final. Untuk babak finalnya dilakukan secara sinkron melalui Zoom meeting atau live perform pada waktu yang telah ditentukan. Peserta wajib membawakan 4 lagu waktu babak final, dimulai dengan lagu Bayati Koror dan diakhiri dengan Bayati Kuflah. Untuk durasi waktu tampil ketika babak final, masing-masing peserta 7-8 menit. Untuk makro ditentukan oleh panitia 2 jam sebelum final melalui grup WhatsApp. Kiroat atau bacaan yang dimusabakohkan adalah kiroat Imam Asim riwayat Hafiz Tariq Syatibiyah dengan martabat mujawad. Apabila peserta tidak hadir setelah dipanggil 3 kali tanpa konfirmasi yang jelas, maka akan tampil pada urutan terakhir dan dikurangi 10 poin. Untuk catatannya, jika lebih atau kurang dari ketentuan durasi, maka nilai akan dikurangi 5 poin per detiknya. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu seperti mikrofon atau yang lainnya. Untuk pemenang dalam babak final ini diambil 3 peserta dengan nilai tertinggi. Apabila terdapat nilai yang sama dalam penentuan juara, maka akan diputuskan oleh Dewan Juri. Next. Untuk ketentuan videonya, peserta memulai bacaan dengan ta'awud dan basmalah, kemudian diakhiri dengan tanpa tasydid. Peserta merekam video menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera profesional, atau jenis kamera lainnya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya dalam proses pembuatan video. Video berbentuk landscape apabila kurang atau lebih dari ketentuan durasi, maka nilai akan dikurangi 10 poin per menitnya. Video maksimal berukuran 500 MB dengan format MP4. Apabila lebih dari 500 MB dan menyebabkan video tidak terbaca adalah bertanggung jawab panitia. Peserta wajib mencantumkan logo Pekan Arabi, HMD Sastra Arab, dan logo UM di sebelah sudut kanan, serta logo instansi masing-masing pada sudut kiri video. Video orisinil dan belum diikutsertakan lomba manapun. Video tidak boleh diedit murni hasil rekaman sendiri. Untuk format penamaan file video sebagai berikut. Nama lengkap peserta _instansi_MTQ. Bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan.
Untuk timeline lomba, yang pertama pembukaan PA dan TM tanggal 2 Oktober. Untuk pengumpulan video mulai dari tanggal 3 sampai 5 Oktober. Proses penjurian mulai tanggal 6 sampai 8 Oktober dan pengumuman finalis pada tanggal 10 Oktober. Untuk live perform finalis 11 Oktober dan pengumuman pada tanggal 16 Oktober. Selanjutnya. Untuk kriteria penilaian bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan. Yang pertama, tajwid 30%, untuk skornya 20-30. Kriteria yang kedua, fasohah, presentasenya 30%, skornya 20-30. Untuk yang ketiga, lagu, presentasenya 25%, untuk skornya 15-25. Yang terakhir, suara, presentasenya 15%, untuk skornya 5-15. Next. Untuk pemenang akan terdiri dari 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. Pemenang mendapatkan e-sertifikat, e-piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Laita Komaro Putri. Memasuki acara selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mic-nya atau mengetik pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama, akan kami buka untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, kepada Dona SMA Plus Yaspida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini bukan donanya tapi ofisialnya. Kepada panitia yang terhormat, izinkan untuk memberikan pertanyaan. Pertama, perihal lomba MTQ ini. Saya kemarin sempat nanya ke PJ-nya perihal waktu. Di Juknis itu kan tercantum bahwa dalam waktu 6 menit harus membawakan 3 lagu ya. 3 lagu. Kiranya mungkin bagi beberapa orang yang memang sudah pernah mengikuti lomba MTQ, kalau untuk 3 lagu itu tidak akan cukup 6 menit. Ya, kemarin juga sudah beberapa kali dicoba dan ya itu maksimalnya 8 menit lah, 10 menit gitu ya. Di Juknis tadi disampaikan oleh PJ bahwa 3 lagu itu kan dimulai dari Bayati Koror, ditutup sama Bayati Kuplah gitu ya. Dan membawakan 3 lagu. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaannya, apakah dari panitia itu sendiri sudah menetapkan 6 menit itu 3 lagu atau memang ada perubahan ulang gitu lah. Ya, terus pertanyaan kedua perihal dari segi pengambilan video kan tidak diperkenankan untuk menggunakan mikrofon dan hal lainnya. Terus tadi di Juknis disampaikan bahwa harus mencantumkan logo lomba MTQ sama logo instansi ya. Nah, ditakutkan kemungkinan ada pengeditan video kiranya ya, walaupun
walaupun hanya mencantumkan logonya saja gitu, tapi ditakutkan ada kecurangan-kecurangan karena ada peluang untuk diedit gitu. Kira-kira minta tanggapan dari para panitia. Syukron. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Yang berikutnya kepada Ahmad Sona Munadi. Silakan bertanya. Kak, ruangan ketika merekam video ada ketentuannya atau tidak? Halo, kedengaran nggak? Baik, iya. Kepada Saudari Laita Komara Putri, kami persilakan untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Dona. Untuk pertanyaan pertama, ya memang kalau di babak penyisihan waktunya 5-6 menit dengan ketentuan makro yang telah ditentukan ya. Soalnya itu setiap makro itu udah dikonsultasikan kepada pembinanya dan beliau juga menyetujui jika waktu untuk babak penyisihan 5-6 menit. Seperti itu. Untuk ketentuan lagunya memang seperti itu ya, diawali dengan Bayati Koror, yang tengah ini Bayati Terserah, dan di akhir dengan Bayati Kufla, seperti itu. Apakah dapat diterima? Oh iya, jadi tidak ada perubahan mungkinnya perihal waktu ya. Iya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk video memang tidak boleh diedit kecuali editnya itu hanya penambahan logo instansi sama logonya HMD Sastra Arab UM. Untuk selebihnya tidak boleh. Seperti itu. Kalau misalkan terjadi kecurangan gitu dari beberapa video, apa yang menjadi catatan buat para panitia gitu? Soalnya kan pernah terjadi juga ketika ada perlombaan berbentuk online MTQ, sama kasusnya mencantumkan logo instansi sama yang logo dari panitia. Oh ternyata ada kecurangan-kecurangan, pertama editing audio dan yang lainnya gitu. Oh iya, untuk pengeditannya kan hanya boleh penambahan logo ya. Misalnya ada kejadian seperti itu, mungkin panitianya juga tahu dan mungkin akan dikurangi poinnya atau bisa didiskualifikasi. Seperti itu. Karena kan udah dijelaskan dalam juknis tidak boleh tanpa ada pengeditan, kecuali penambahan logo. Seperti itu. Oh iya, Bisa baik. dipahami? Ya, siap. Terima kasih. Berarti yang pertama tadi mohon nanya kembali. Untuk yang pertama tadi tetap 3 lagu dengan waktu dengan durasi 6 menit ya? Ya, 5-6 menit untuk babak penyisihannya. Oh iya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kemudian izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, itu terserah tempatnya. Pokoknya bisa menjangkau suaranya jelas dan mudah dimengerti oleh semua orang, terutama untuk jurinya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami untuk penanya yang kedua? Baik, kepada Ahmad Sona Munadi, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Kak. Berikutnya untuk sesi tanya jawab yang kedua, akan kami buka untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, ini ada yang bertanya,
Kak, maaf, izin bertanya. Pas pengambilan video itu memakai pakaian bebas, sopan, atau seragam sekolah? Dan untuk pertanyaan yang kedua, kalau pindah makro, apakah boleh, Kak, ya? Untuk pertanyaan ketiga, kalau suara diedit, itu tadi sudah dijawab ya, tidak boleh. Pengeditan cukup untuk menambah logo instansi saja. Baik, kepada Saudari Laita Komaro Putri, kami persilakan untuk menjawab 3 pertanyaan di sesi yang kedua. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan pertama, pakaiannya bebas asalkan sopan dan rapi. Untuk pakai seragam sekolah diperbolehkan ataupun pakai gamis ataupun apapun, pokoknya sopan dan rapi, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah bisa. Syukron kasir, Kak. Ya, Afwan. Untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah berganti makro? Iya, boleh, asalkan tetap konfirmasi ke saya ya, melalui CO MTQ langsung. Semulanya milih makro apa, kemudian pindah ke makro apa. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa tolong dibacakan pertanyaan yang ketiga? Untuk pertanyaan yang ketiga tadi sudah dijawab, Kak. Tadi pertanyaan ketiga, apakah boleh suara diedit? Sudah dijawab di sesi tanya jawab yang pertama bahwa tidak boleh mengedit suara. Baik, sekarang untuk sesi tanya jawab yang ketiga. Seperti sebelumnya akan kami buka untuk 3 pertanyaan pertama. Dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama, peserta yang pakai cadar bagaimana, Kak? Kemudian pertanyaan kedua, Kak maaf izin bertanya, untuk pengiriman videonya dikirim di mana, Kak? Kurang 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga, batas waktu pengiriman videonya tanggal 5 pukul berapa? Baik, untuk 3 pertanyaan ini kami persilakan kepada Saudari Laita Komaro Putri untuk menjawabnya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan pertama, jika menggunakan cadar, kan mungkin agak menghambat suaranya. Jadi bisa lebih dikeraskan lagi suaranya untuk menjangkau suaranya itu jelas dan mudah dipahami semua orang. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, ya sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua, batas, mana yo? Untuk pengumpulan videonya nanti di Google Drive dan linknya akan dikirim pada grup peserta MTQ. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, sama-sama.
Untuk pertanyaan ketiga, sebentar. Batas waktu pengiriman videonya tanggal 5. Oh iya, untuk pengiriman batas waktu videonya tanggal 5 pukul 23.59. Apakah bisa dipahami? Baik, berikutnya untuk sesi tanya jawab yang keempat. Untuk pertanyaan pertama, untuk perpindahan makro, gimana tadi Kak? Kurang jelas. Untuk perpindahan makro, tolong konfirmasi terlebih dahulu kepada CO lombanya ya. Pertanyaan yang kedua, Kak, pas pengambilan video yang nantinya dikirimkan sambil baca ke Al-Quran nggak, Kak? Untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada peserta yang sudah daftar, tapi kemudian sakit, apakah boleh diganti dengan siswa lain yang masih satu instansi? Kepada Saudari Laita Komaroputri, kami persilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Untuk berpindahnya makro boleh, tapi konfirmasi terlebih dahulu ke saya ya, soalnya kan saya COMTQ-nya. Dan menyertakan semulanya, dulu itu ambil makro apa, lalu ganti ke makro apa. Seperti itu. Apakah jelas? Bisa diterima? Iya, sama-sama. Untuk pembacaan MTQ, apakah gimana tadi pertanyaannya? Boleh menghadap Al-Quran atau tidak ya? Oh Ya, apakah boleh sambil membaca Al-Quran? Untuk ketentuan tersebut boleh menghadap Al-Quran ataupun tidak itu kita maklumkan. Boleh-boleh saja. Boleh antara keduanya. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Kak. Syukron atas jawabannya. Iya, Afwan. Diulang Kak, Kak. Mohon maaf sinyalnya jelek. Boleh nggak pakai Quran? Pertanyaan yang seperti apa yang diulangi? Untuk ketentuan baca Al-Quran, dari panitia kita memaklumkan bisa melihat Al-Quran, bisa tidak. Jadi boleh antara keduanya, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, apakah boleh digantikan ketika anak yang mendaftarkan MTQ tetapi dalam satu instansi? Tidak boleh ya teman-teman, karena sudah dijelaskan dalam juknis lomba MTQ tidak dapat diwakilkan. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Saudari Laita Komaroputri. Berikutnya sesi tanya jawab yang kelima. Untuk pertanyaan pertama, Kak izin bertanya, batas maksimal kan 6 menit. Apakah diperbolehkan untuk ada lebihnya beberapa detik? Pertanyaan yang kedua, kira-kira adakah keringanan untuk pemberian makro pada babak final karena 2 jam sebelum tampil sepertinya terlalu singkat untuk berlatih?
Kurang satu pertanyaan lagi. Kurang satu pertanyaan lagi. Baik, cukup 2 pertanyaan kepada Saudari Laita Komaro Putri. Kami persilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan pertama, apakah boleh 6 menit atau 6 menit lebih beberapa detik? Tidak boleh ya teman-teman, karena sudah dijelaskan pada juknis untuk ketentuan durasi antara 5 sampai 6 menit. Jika lebih akan dikurangi poinnya per detiknya. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Iya, sama-sama, Afwan. Untuk pertanyaan kedua, memang sudah dikonsultasikan kepada pembinanya ya, pembina MTQ langsung. Untuk babak final, makro akan dikirim 2 jam sebelum live perform. Seperti itu. Dan insya Allah mumpuni sih. Insya Allah bisa. Untuk makro nanti bisa dikirim sebelum 2 jam di grup peserta MTQ. Apakah bisa dipahami? Untuk live perform final kan dohur ya. Mungkin jam 10-an atau jam setengah 10-an insya Allah bisa dikirim oleh kakak panitianya. Pokoknya sebelum 2 jam sebelum final akan dikirim. Seperti itu. Baik, berikutnya untuk sesi tanya jawab yang ke-6. Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf Kak, tetapi di juknis dikatakan poin minus 10 per menitnya. Jadi apakah dengan lebih beberapa detik sudah dihitung 1 menit? Untuk pertanyaan kedua, serius gak ada keringanan Kak, 8 menit kan batas maksimalnya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, Kak, apakah untuk pemberian sertifikat itu hanya untuk juara 1, 2, dan 3 saja? Kepada Saudari Laita Komaro Putri, kami persilakan untuk menjawab. Ya, izin menjawab. Untuk pengurangan poin itu yang 10 poin itu peserta tidak hadir setelah dipanggil 3 kali tanpa konfirmasi yang jelas pada panitia. Untuk durasi final memang 7-8 menit, untuk maksimalnya 88 menit. Jika lebih akan dikurangi poinnya. Apakah bisa dipahami? Ya, baik. Selanjutnya, izin menjawab untuk pertanyaan untuk pemberian sertifikat hanya untuk juara 1, 2, 3 saja. Untuk
peserta yang tidak juara akan mendapatkan sertifikat juga. Tidak hanya yang juara saja. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Ya teman-teman, untuk durasi penyisihan memang 5 sampai 6 menit. Kalau untuk babak final 7 sampai 8 menit. Seperti itu. Nanti PPT TM ini saya kirim ke grup peserta biar lebih paham lagi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudari Laita Komaro Putri. Kemudian untuk sesi jawab yang ke-7, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf izin bertanya, apakah dalam perkenalan nama dan sekolah disebutkan sebelum pembacaan basmalah atau dibuat dalam tulisan di dalam video? Kurang 2 pertanyaan lagi. Untuk yang kedua, Kak, untuk di dalam video itu apa dituliskan bacaan makro yang kita baca? Satu pertanyaan lagi. Oke, cukup 2 pertanyaan. Kepada Saudari Laita Komaro Putri, kami persilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Untuk pengenalan nama sama instansi tidak dicantumkan dalam pembuatan video. Soalnya pas penamaan file, pengumpulan file kan sudah dijelaskan kan ya. Itu ada nama instansi sama namanya. Jadi takutnya kalau pembacaan MTQ sama disertakan nama sama instansi nantinya takutnya durasinya nggak cukup. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, Kak, untuk di dalam videonya itu apa dituliskan bacaan makronya? Untuk pembuatan video, ia dicantumkan juga makronya, biar jelas. Misalnya ingin surat Al-Baqarah, berarti ya dicantumkan Al-Baqarah, seperti itu. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Alhamdulillah bisa, Kak. Iya, baik. Makronya pilihannya ada di buku panduan semua ya teman-teman. Jadi misalnya ingin meloncat ke beberapa ayat berikutnya tidak boleh. Boleh misalnya kayak gini. Peserta memilih Al-Baqarah ayat 153. Jika ingin melanjutkan ke 154 boleh asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kalau peserta ingin membaca makro di luar juknis ini tidak boleh ya teman-teman. Apakah bisa dipahami? Siap.
Oke, terima kasih. Izin memberikan masukan buat Pak PJ ataupun sama operator, boleh? Iya, boleh, silahkan. Untuk hasil pertanyaan-pertanyaan yang tadi, mungkin ya yang sekiranya nggak ada di Juknis, boleh dicatat mungkin ya, tadi bisa terus dikirim ke grup, takutnya yang nggak hadir, yang nggak gabung di grup tidak mengetahui gitu ya. Sekian Bu PJ, Mbak PJ, terima kasih. Baik, izin menjawab juga dari pertanyaan yang disampaikan melalui room chat. Sebentar. Peserta memulai bacaan dengan ta'awud dan basmalah. Seperti itu ya teman-teman, tanpa salam. Jadi nggak usah salam, langsung basmalah sama ta'awud aja. Sesuai yang dijelaskan di buku panduan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya, sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Insya Allah sudah jelas. Semua pertanyaan, semua jawaban dari pertanyaan yang tadi dan juga juknis kami kirimkan di grup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan koordinator. Sebelum kami tutup technical meeting pada siang ini, dimohon kepada para peserta untuk menyalakan fitur kamera karena akan ada sesi dokumentasi bersama. Kepada semua peserta dipersilahkan untuk menyalakan kameranya ya teman-teman. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk semua teman-teman, jangan lupa mengisi presensi di room chat ya. Sesi dokumentasi tadi sekaligus menutup technical meeting pada penjelasan petunjuk teknis Lomba Musabaqah Tilawatil Quran pada pagi ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga para peserta dapat mengikuti lomba dengan lancar dan diberi kemudahan dalam melakukan persiapan demi persiapan lomba. Setelah pelaksanaan technical meeting ini, para peserta dihimbau untuk meninggalkan ruang Zoom. Jika ada pertanyaan tambahan, bisa disampaikan di grup lomba, dan segala informasi mengenai hasil technical meeting akan diinformasikan di grup. Saya, mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta bila ada salah kata, perbuatan, dan kekurangan selama proses technical meeting ini berlangsung. Saya, Nashwa Nurrahmania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya. Oke.